Dan untuk mengetahui perkembangan dari kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis, kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri. Langsung saja kita sapa, halo selamat siang Nabila. Nabila bisa Anda jelaskan, tiga petinggi BGN ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan saat ini di Rutan Salemba. Apakah Anda mendapatkan informasi dari Kejagung sendiri terkait dengan perkembangan terkini, terkait dengan pemeriksaan tersebut? Mengingat bahwa ada informasi bahwa mereka terafiliasi dengan sejumlah SPPG begitu ya, terkait dengan pengadaan barang dan juga jasa begitu. Apakah ini artinya bahwa akan ada tersangka baru atau tersangka lain dari kasus tersebut? Ya, selamat siang Iqbal. Betul sekali, hingga saat ini memang proses nasional Dadan Hindayana juga mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Lodwi Kusum itu sendiri. Tadi kami sempat mengonfirmasi langsung Iqbal kepada pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey, apakah hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan baik terhadap ketiga tersangka maupun terhadap saksi-saksi lainnya di Kejaksaan Agung. Tapi hingga saat ini saya melaporkan Iqbal memang disampaikan oleh Muhammad Jeffrey belum ada pemeriksaan saksi-saksi lainnya ataupun pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka di Kejaksaan Agung itu sendiri. Kita ketahui bersama Iqbal, ketiga tersangka baik itu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan juga Lodwi Kusum ini sudah dibawa ke Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung pada kemarin sore ya, sekitar pukul 5 sore setelah kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan keterangan mengabarkan ataupun melakukan keterangan pers, kemudian juga menetapkan tiga orang tersangka karena disebutkan memang sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk penetapan tersangka itu sendiri. Kemarin disampaikan dalam keterangan persnya, memang pihak Kejaksaan Agung ini sudah mengumpulkan cukup bukti, setidaknya minimal dua alat bukti, baik itu dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen pendukung yang kemudian ditemukan dalam penggeledahan yang berlangsung, baik itu di kantor Badan Gizi Nasional ataupun di kediaman dari tiga tersangka, yakni Dadan Hindayana, Lodwi Kusum, dan juga Sony Sonjaya. Selain itu juga turut diamankan alat bukti lainnya berupa perangkat elektronik Iqbal, yakni handphone dan juga laptop begitu. Dan pada saat ditanyakan apakah ada sejumlah uang tunai ataupun aset berharga lainnya yang turut disita dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ini memang belum dijawab secara gamblang karena memang pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyelidikan dan juga menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola di program makan bergizi gratis itu sendiri. Dan memang Iqbal, ketiga tersangka baik itu Dadan, Sony dan juga Lodwi sudah ditahan selama 20 hari sejak hari Rabu kemarin untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kalau yang tadi Iqbal sampaikan, memang ada kemungkinan diperiksanya saksi ataupun tersangka-tersangka baru dengan adanya dugaan penyimpangan dalam hal penunjukan mitra SPPG, kemudian juga afiliasi antara tiga tersangka dengan sejumlah mitra SPPG tersebut, dan juga dalam hal pengadaan barang atau jasa apakah melibatkan vendor-vendor tertentu begitu ya Iqbal. Sehingga adanya kemungkinan baik itu tersangka baru ini memang masih terbuka lebar. Apalagi kemarin salah satu rekan media ini juga sempat menanyakan begitu kepada pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan afiliasi terhadap SPPG, karena ini memang tidak hanya menyangkut ketiga orang ex pimpinan Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga adanya dugaan afiliasi antara SPPG terhadap partai politik, kemudian juga baik itu TNI ataupun Polri yang kemarin juga sudah ditanyakan, dan memang disampaikan oleh pihak Kejagung dalam keterangan persnya kemarin Iqbal bahwa penetapan tersangka ini memang merupakan langkah awal karena penyidikan masih terus berlanjut sehingga tidak menutup kemungkinan ditemukannya kasus-kasus ataupun hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan dugaan penyimpangan di tata kelola program makan bergizi gratis itu sendiri. Nah, kemarin yang juga menjadi menarik Iqbal disampaikan adanya dugaan markup ataupun penggelembungan barang ataupun jasa secara harga begitu ya, dipaparkan adanya dugaan markup pada puluhan ribu kendaraan motor listrik, kemudian juga puluhan ribu pasang sepatu dan juga ribuan
alat elektronik seperti tab, kemudian juga televisi, ini yang juga masih terus dalam penyelidikan. Belum disebutkan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan karena memang masih dalam proses perhitungan itu sendiri. Dan mengenai peran para tersangka, Iqbal, yang juga masih terus ditelusuri oleh pihak Kejagung, dugaan awal ini memang mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan program MBG, sementara dua lainnya yakni Sony Sonjaya dan juga Lodwig Kusum diduga turut mengatur proses verifikasi dan juga penunjukan mitra pelaksana program itu sendiri. Untuk kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pihak Kejagung ini sudah menggeledah sejumlah titik selama belasan jam kemarin, begitu ya, baik itu kantor Badan Gizi Nasional maupun kediaman para tersangka. Ini memang kalau kita melihat timeline-nya ini cukup dalam waktu yang berdekatan, begitu ya Iqbal. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara kemudian mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat itu juga langsung diumumkan siapa Kepala BGN pengganti Dadan, yakni Nanik SDM yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Kemudian 1 hari setelah penunjukan ataupun penunjukan Nanik menggantikan Dadan Hindayana, kemudian langsung dilakukan penggeledahan yang berujung penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami masih terus menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak Kejagung langsung di depan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Baik, Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari kawasan gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.